Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang salah satu model dari statistika deskriptif ya, yaitu perhitungan tentang gain score atau dalam istilah bahasa Indonesianya adalah normalitas gain ya. Nah, di sini ada sebuah definisi yang mengatakan bahwa pengujian gain score ini dipakai untuk melihat gambaran umum tentang peningkatan skor hasil belajar antara sebelum dan sesudah penerapan sesuatu treatment atau perlakuan. Nah, biasa dalam penelitian-penelitian pendidikan, acap kali kita temui eh, penerapan metode-metode pembelajaran yang diberlakukan pada dua kelas yang berbeda ya. Sehingga kita mengenali ada istilah kelas kontrol dan kelas eksperimen. Atau ada kita juga mengenal istilah dengan penerapan metode A dan penerapan metode B. Nah, untuk melihat bagaimana gambaran umum tentang peningkatan skor peserta didik untuk sebelum dan sesudah pembelajaran dengan menerapkan metode itu, nah disinilah peranan dari pengujian normalitas gain ya, sebagai bagian dari statistika deskriptif. Oleh karena itu, untuk menghitung gain di sini ada rumus yang sudah saya tampilkan dan ada kategori-kategori yang memudahkan kita untuk mengelompokkan peningkatan skor peserta didik ya. Bisa saja masuk di kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, oleh karena itu, sebagai gambaran yang realnya, di sini saya sudah menampilkan datanya. Ya, data di sini ada dua buah kelompok. Kelompok metode A dan metode B ya. Jadi saya menggunakan istilah metode A berarti satu kelas dan metode B adalah kelas yang lain. Ini dua kelas yang berbeda ya, dengan siswa yang berbeda. Jadi data yang disajikan ada dua jenis untuk masing-masing metode. Ada data pretest, artinya data yang diperoleh sebelum penerapan metode A dan penerapan metode B. Kemudian data post-test itu data yang diperoleh setelah penerapan metode A dan metode B. Jadi untuk melihat seberapa besar gambaran umum tentang peningkatan hasil belajar setiap peserta didik, ya kita hitung dari ini ya, pretest dan post-testnya, kemudian nanti diproses ke dalam rumus gain yang sudah ditampilkan tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menghitung ini kita akan menggunakan bantuan SPSS ya. Yang mana kita akan membuat input data terlebih dahulu. Ya, datanya ada 3 jenis ya. Ada yang disebut dengan metode, variabel maksud saya, variabel metode, kemudian variabel pretest dan posttest. Itu. Jadi ada 3 variabel yang akan di-input ke dalam SPSS. Pertama saya menginput variabel metode ya. Nah, metode ini ada metode A dan metode B. Kemudian dari variabel ini karena kita akan memberikan kategori atau pengelompokan, jadi saya akan menuliskan value 1 untuk metode A. Ini artinya kelas di metode A ya. Sedangkan value 2 itu untuk metode B ya. Nah, sehingga nanti bisa dilihat bahwa ada pengelompokan dari dua perlakuan yang berbeda gitu. Kemudian setelah itu melihat hal ini, kita tidak boleh melupakan measure-nya. Jadi measure-nya saya pilih nominal karena sifatnya hanya mengidentifikasi atau membedakan dua kelompok kelas yang menggunakan dua metode yang berbeda. Kemudian di sini ada skor pretest ya. Pretest di sini saya mengubah measure-nya jadi scale, dan berikutnya ada skor post-test. Skor post-test ya. Jadi untuk melihat bagaimana pengaruh atau bagaimana bentuk peningkatannya ya bisa menggunakan uji ini. Oke, setelah saya buat variabelnya sudah ada 3. Sekarang kita lihat di data view. Sudah ada 3 buah kolom yang siap untuk diisi. Nah, untuk mengambil ini ya saya boleh mengcopy saja ya.
data pretestnya untuk metode A. Saya copy di kolom pretest ya. Kemudian saya kembali lagi mengcopy data masih pretest untuk kelompok B ya, jadi pengelompokannya berdasarkan kelas ya, ada kelas pada kelompok A dan kelas pada kelompok B, seperti itu. Nah, kemudian kita copy lagi untuk data post testnya dari masing-masing kelompok ya. Ini data post test untuk kelompok A. Saya pindahkan di sini. Dan berikutnya data post test dari kelompok metode B. Ya. Nah, supaya pengaturannya lebih kelihatan agak rapi ya, saya mau mengubah pengaturan alignmentnya menjadi center semuanya. Center ini bergantung selera ya, cuma saya suka di tengah, jadi saya pilih center seperti itu. Dan kita lihat karena desimalnya 2 angka di belakang koma tidak menunjukkan angka lagi ya, hanya angka 00, jadi saya memutuskan untuk mengganti ini dengan 0 semua supaya kelihatan skornya bulat ya, data bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan menulis label atau menuliskan pengelompokan tadi ya. Nomor 1 sampai 20 itu adalah kelompok metode A. Jadi saya menulis 1. Ya, seperti itu ya. Ini berikutnya kita terus sampai di nomor 20. Itu metode A semua. Kemudian dari sini 21 itu adalah metode B ya. Jadi ini kita copy ke bawah sampai nomor ke 40 karena jumlah peserta didik kita ada 40. Nah, ketika sudah di label seperti ini, kita bisa melihat tentang value labelsnya. Kalau saya hilangkan ini menjadi otomatis jadi 1 untuk metode A dan 2 untuk metode B ya. Itu kategorinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai gain ya dari setiap orang pada kelompok ini ya, pada 2 kelompok yang sudah kita input ke dalam SPSS. Ya, selanjutnya untuk menghitung skor gain ya, kembali kita harus melihat ada rumus yang dipakai ya. Jadi di sini rumusnya namanya rumus N gain score. Jadi pembagian ya bentuknya, jadi skor post test dikurang skor pretest. Kemudian skor maksimum dalam hal ini 100 dikurangi skor pretest ya. Jadi untuk itu saya menggunakan menu transform, kemudian compute variable ya. Nah, ini ketika diklik compute variable munculnya seperti ini ya, seperti kalkulator ya. Jadi untuk membuat variabel baru di sini saya akan menamai skor pretest dikurang post test ya. Jadi saya tulis pre underscore kurang post ya, seperti itu. Caranya adalah dengan cara memilih variabel pretest, maksud saya post test dulu dikurang pre ya, post dikurang pre. Post test dulu dimasukkan, dipindahkan ke dalam numeric expression, kemudian kita kurang ya, karena operasinya kurang, dikurang dengan variabel pretestnya. Kemudian kalau sudah masuk seperti ini kita pilih OK. Ya, ini masih proses. Nah, sekarang saya coba tampilkan hasilnya adalah sudah muncul seperti ini. Jadi post dikurang pre artinya selisihnya. Nah, selisihnya adalah seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi pada setiap kelompok sudah kelihatan ada selisih di sana. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawah. Ya, seperti itu. Sudah ada selisih. Untuk merapikannya ya kita boleh menggantinya dengan center ya.
Nah, dengan tampilan desimalnya boleh satu angka saja ya, atau tidak pakai desimal ya, karena semuanya bilangan bulat. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menghitung lagi ya, menggunakan transform. Kita akan mengulangi menggunakan transform untuk menghitung apa? Ya, menghitung yang di bagian rumus yang paling bawah, skor maksimum dikurangi skor pretest. Jadi skor maksimum dikurang skor pretest. Saya akan buat variabel baru. Nah, jadi di sini saya tulis max ya, underscore kurang, kemudian pre. Artinya skor maksimumnya dalam ini 100. Jadi saya akan buat angka 100, kemudian dikurangi dengan skor pretest. Pretestnya kita pilih dari sini. Ya, seperti itu. Sehingga jika dipilih OK, akan muncul di input kita. Ya, ini sudah ada max dikurang pre. Seperti itu. Nah, setelah muncul, boleh dirapikan lagi. Nah, ini dijadikan 0 semua. Boleh juga tidak ya, ini selera saja. Nah, kemudian untuk menghitung gain ya, kita tinggal membagi antara post kurang pre dibagi dengan max dikurang pre. Ulangi lagi dari transform compute variable. Kita buat variabel baru yang namanya gain score ya, gain underscore. Nah, seperti ini gain score-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membagi ya antara post kurang pre yang tadi saya masukkan, itu saya bagi, ada tanda bagi per di sini. Nah, dibagi dengan max dikurang pre, sehingga muncul hasilnya berupa gain score-nya. Ya, ini gain score-nya sudah kelihatan semua. Nah, sekarang saya kembali merapikan gain score-nya dengan posisi alignement di tengah ya, supaya seragam semuanya. Nah, seperti ini. Jadi ini bukan dibaca 20, 46 ya, tidak, tapi 0, ini di depan ada angka 0 cuma tidak tertulis dari SPSS ya. Dibaca 0,2, 0,46, 0,6, 0,36 dan seterusnya. Inilah gain score yang kita dapatkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian hasil ini akan kita copy ke bagian Excel tadi. Kemudian kita akan melihat kategori-kategori peningkatan. Jadi saya sudah mengcopy semua data score gain dari SPSS tadi ke dalam score gain pada masing-masing kelas ya, kelas metode A dan kelas metode B. Nah, sekarang saya akan menentukan ya kriteria dari setiap peserta didik dengan skor gain yang ia miliki, mengacu pada kategori yang ada pada tabel ini ya. Ada 3 kategori. Jadi kategori tinggi itu jika skor gainnya di atas 0,7. Kategori sedang jika berada di antara 0,3 dan 0,7. Berarti ini masuk 0,3 dan masuk juga 0,7 ya. Sedangkan rendah itu di bawah 0,3. Baik. Jadi untuk menentukan kriterianya kita menggunakan fungsi formula if ya. If-nya if bertingkat. Karena ada 3 kategori, jadi kita buka if. Kemudian logical testnya adalah skor gain itu sendiri. Kemudian jika memang dia lebih dari 0,7 nantinya dia akan terbaca tinggi ya. Namun jika di luar kategori itu kita pakai if lagi dengan logical test yang sama. Dan jika nanti misalkan dia lebih dari sama dengan 0,3, itu artinya skor gainnya berada pada kategori sedang. Namun jika tidak berlaku, ya artinya kategorinya rendah ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul satu rendah. Kenapa rendah? Ya, sebab 0,2 kita lihat berada pada kategori di bawah 0,3. Memang betul kategorinya rendah ya. Seperti itu. Kemudian untuk salah buka. Nah, untuk menentukan kategori atau kriteria yang lainnya tinggal ditarik saja dari pojok kanan bawah ke bagian ini sampai di data terakhirnya. Kita lihat sudah muncul. Ini sedang ya, yang tinggi kita lihat 0,76 karena di atas 0,7 ya. Kemudian tinggi juga sama 0,76. Ini 0,87.
Nah, ini dominan kebanyakan apa ya? Yang rendahnya ada 1, ini rendah. Kemudian saya coba mewarnai ya, 2. Selanjutnya ini ada rendah lagi. Ya. Rendah lagi dan seterusnya ya. Nah, ini rendahnya jika dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, seperti itu. Kemudian dengan cara yang sama ya bisa kita gunakan penggunaan rumus if di kategori yang kelompok B atau metode B ya. Jika logical testnya 0,43 ya, lebih dari 0,7, maka kriterianya adalah tinggi. Nah, seperti itu. Namun jika tidak, berarti bisa saja logical testnya lebih dari sama dengan 0,3. Dalam hal ini kategorinya sedang ya. Kemudian kalau tidak berlaku, maka kategorinya pasti rendah. Seperti itu ya. Ini sudah muncul 0,43 itu diantara 0,3 sampai 0,7 ya, makanya dia kategori tengah atau kategori sedang. Tarik ke bawah, nah seperti itu. Nah, ini menunjukkan yang rendah lebih banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang paling bawah gitu. Kemudian yang di sini 1, 2, 3, 4 ya, jadi 7 tambah 4 ada 11 ya. Ya, ada 11 orang yang kategorinya rendah, sisanya adalah sedang. Nah, jadi begitulah caranya penentuan nilai skor gain dan kriteria gainnya. Jadi dengan analisis deskriptif seperti ini ya, menunjukkan bahwa kita sebagai guru atau sebagai dosen bisa menganalisa gambaran umum tentang peningkatan peningkatan hasil belajar atau pengetahuan peserta didik dari maksudnya dari dua tes ya, baik pre-test maupun post-test, dengan dua metode yang berbeda ya, dan dengan kelompok kelas yang berbeda pula ya, dengan cara memilih menu analyze, kemudian kita pilih deskriptif, statistik, dan explore ya. Nah, di sini ada tiga kotak ya, tapi yang diisi 2 saja ya, dependent list, artinya variabel yang akan dicari deskriptifnya yaitu gain score ya. Gain score-nya di sini saya input ke dalam dependent list. Kemudian di factor list-nya adalah kategorinya, yaitu metode, ada metode A dan metode B. Setelah itu saya pilih OK ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa di outputnya. Ini butuh waktu ya, kurang dari 1 menit. SPSS sedang memproses bagaimana gambaran umum tentang deskriptif data kita tadi. Ya, sudah kelihatan. Di sini ada 2 buah tabel ya. Nah, di sini 2 buah tabel menunjukkan jumlah sampel kita dari masing-masing kelas adalah 20. Berarti semua dianalisa 100% nih. Tidak ada data yang ketinggalan. Kemudian di tabel deskriptifnya masing-masing menunjukkan rata. Kemudian ada median di sana, ada variansi, skor maksimum, ya, skor minimum. Ya, jadi yang dilihat adalah skor gainnya, bukan skor mentahnya ya, tapi skor gain yang sudah dihitung tadi. Seperti itu. Ini adalah informasi tentang deskriptif dari gain score tadi ya. Ini plotnya. Nah, ini plot yang sudah diperoleh dari hasil ini ya. Oke, itulah model deskriptif dari penggunaan gain ternormalisasi. Sekali lagi saya ulangi, gain ternormalisasi yang membantu pendidik atau membantu pengajar untuk melihat atau untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana peningkatan skor hasil belajar peserta didiknya. Dan juga saya yakin bagi mahasiswa atau peneliti ya, jika ingin meneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen, membandingkan 2 hal atau membandingkan 2 perlakuan ya, ini adalah salah satu alternatifnya. Alternatif untuk
melihat deskriptifnya ya, deskriptif dari data yang diteliti. Oke, terima kasih.